sarana yang telah dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka yang kami melihat itu bersifat mubazir. Terminal barang, pasar Mangolo, terminal Mangolo, pos penerimaan PAD, semua itu bersifat mubazir. Bagaimana kemudian DPRD melaksanakan fungsi kontrolnya? Komisi 2 DPRD Kolaka menggelar rapat dengar pendapat bersama 4 SKPD di lingkup Pemda Kolaka pada Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Rapat yang dipimpin anggota Komisi 2 Musdalim Zakir digelar di Ruang Sangiani Bandira lantai 2 kantor DPRD Kolaka. Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Akhirudin, Kepala Dinas Perhubungan, Marsukat Riyadi, Pejabat Fungsional P3T Dinas Perikanan, Wahyudin Hasan, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda, UKAS, masing-masing bersama Kepala Bidang dan staf SKPD. Rapat dengar pendapat tersebut digelar guna menyikapi sorotan masyarakat terkait banyaknya sarana publik di Kabupaten Kolaka yang tidak berfungsi maksimal, atau terbengkalai. Rapat yang berlangsung lebih dari 2 jam sejak pukul 13.45 itu dihadiri 4 aktivis LSM Kolaka yang tergabung dalam konsorsium Kolaka Control, di antaranya Herman Syahrudin dari LSM Leader, Amir Kaharudin dari WRI, serta Dudi, dan Andi Rijam, dari LSM Gaki. Pada rapat kali ini, konsorsium mengemukakan berbagai fakta terkait sarana publik yang terbengkalai, di antaranya, terminal barang di Pasar Raya Mekongga, terminal Mangolo, Pasar Rakyat Mangolo, Kompleks Sikim, Kampung Coklat, Cold Storage di Kelurahan Latambaga, Pasar Pundoho, dan beberapa sarana publik lainnya. Dalam pernyataannya, konsorsium menyatakan, banyaknya sarana publik yang terbengkalai atau tidak berfungsi maksimal ditengarai akibat buruknya perencanaan, serta adanya interes kelompok tertentu dalam proses pengadaannya. Konsorsium Kolaka Control mencontohkan terbengkalainya terminal dan pasar rakyat Mangolo di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga. Herman Syahrudin dari Konsorsium Kolaka Control menyatakan, terbengkalainya 2 sarana publik yang dibangun dengan menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar itu adalah imbas dari perencanaan yang buruk. Selain terminal dan pasar rakyat Mangolo, Herman, Dudi, dan Amir Kaharudin dari konsorsium juga mempertanyakan tujuan utama serta fungsi dibangunnya kompleks sentra industri kecil dan menengah, Sikim, di Kecamatan Tahoa, serta sarana lainnya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan Perindak. Menanggapi kritikan dari konsorsium, Kepala Dinas Perhubungan Marsukat Riyadi, dan Kadis Perindak Akhirudin tidak menampik dugaan terbengkalainya pasar dan terminal Mangolo. Meski demikian, baik Akhirudin maupun Marsukat memaparkan beberapa persoalan yang melatar belakangi tidak berfungsinya beberapa sarana publik yang ada dalam penanganan organisasinya. Khusus terminal Mangolo misalnya, Marsukat Riyadi selaku Kepala Dinas Perhubungan menyatakan, hal utama yang menjadi pemicu tidak berfungsinya terminal Mangolo adalah penolakan para sopir melayani trayek tersebut. Penolakan itu dilakukan para sopir karena trayek Mangolo Kolaka sepi penumpang. Marsukat mengakui, ada upaya lain yang tengah diupayakan, di antaranya menginisiasi pengaktifan terminal dengan melakukan pendekatan kepada semua pemilik armada angkutan, dari Kolaka Utara menuju Kolaka untuk menurunkan penumpang di terminal Mangolo. Tapi upaya itu urung dilakukan karena terbentur regulasi yang mengatur aktivitas transit penumpang antar kota dalam provinsi hanya dapat dilakukan di terminal tipe B, yang kewenangan pengelolaannya berada di pemerintah provinsi. Lebih jauh Marsukat menegaskan, sebenarnya Pemda Kolaka tidak terlalu mempersoalkan bila pemerintah provinsi yang akhirnya mengelola terminal, asalkan terminal benar-benar berfungsi sesuai harapan. Namun pengalaman buruk pada terminal Larumbalangi, di Kelurahan Sabilambo, yang terbengkalai sejak diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah provinsi, membuat Pemda Kolaka berat untuk melepaskan aset mereka. Diungkapkan Marsukat, sejak terminal Larumbalangi diambil alih pengelolaannya oleh provinsi sejak 5 tahun terakhir, kondisinya malah terbengkalai.
Kasih cuma kita satu saja anggotanya bisa diganti sama orang. Jadi tidak lagi saya kemarin Saat ini terminal yang dibangun sejak tahun 1990-an tersebut tidak lagi berfungsi sama sekali. Semua pedagang kaki lima yang selama ini mengandalkan pendapatan dari aktivitas terminal, terpaksa menutup usaha mereka. Sementara itu, terkait kritikan konsorsium mengenai pengelolaan pasar rakyat Mangolo, Kadis Perindak Akhirudin menyatakan, belum berfungsinya pasar tradisional yang dibangun pada 2016 dan diresmikan tanggal 19 Februari tahun 2021 itu karena sepinya pengunjung. Meski demikian, berbagai cara tengah diupayakan untuk mengaktifkan pasar rakyat Mangolo itu. Salah satunya, dengan melakukan pendekatan kepada pedagang pakaian bekas agar merelokasi usaha mereka ke pasar rakyat Mangolo. Upaya itu akan diawali dengan pendataan ulang pemegang kunci kios yang sebelumnya telah menandatangani kontrak. Tapi upaya relokasi pedagang pakaian bekas menurut Akhirudin tidak mudah, sebab umumnya pedagang khawatir dengan sepinya pembeli. Selain menyoroti keberadaan pasar dan terminal Mangolo, konsorsium juga mempertanyakan penempatan pos retribusi di kawasan Pasar Raya Mekongga, serta status pengelolaan terminal barang di kawasan pasar tradisional itu. Sementara itu, terkait kritikan mengenai fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perikanan, khususnya cold storage di Kelurahan Kolaka Asih, pejabat fungsional P3T Dinas Perikanan Wahyudin Hasan mengakui fasilitas pendinginan hasil tangkapan ikan itu tidak berfungsi lagi sejak 1 tahun terakhir. Sudah selesai kontraknya sehingga tidak ada lagi yang gunakan. Mungkin karena tidak ada gunakan itu sampai sehingga seolah-olah terbengkalai sampai saat ini beberapa bagian komponennya telah mengalami kerusakan. Namun Pak, kami dari Dinas sedang memantau perkembangan itu dan April 2020 Pak, saya sudah menyampaikan kepada Kepala TPI dalam hal ini Pak Adi Bahar untuk memberikan rincian kira-kira komponen-komponen apa yang perlu diperbaiki. Untuk diketahui, selain Dinas Perindak, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perikanan, Komisi 2 juga mengundang 2 SKPD lain yakni PU dan Dinas Perkebunan juga untuk mengikuti RDP bersama aktivis konsorsium Kolaka Kontrol. Sayangnya, hingga selesainya rapat, tidak satupun utusan dari 2 SKPD tersebut yang hadir. Menurut pimpinan rapat Musdalim Zakir, Kepala Dinas PU dan jajaran pejabatnya berhalangan hadir karena sedang fokus mengantisipasi bencana longsor dan banjir. Sementara Dinas Perkebunan, Musdalim mengkonfirmasi bahwa tidak satupun pejabat yang bisa hadir karena berbagai kesibukan, termasuk Kepala Dinas Perkebunan yang tengah sibuk mengikuti kegiatan perkemahan pramuka di Bau-Bau.